Halo pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya menyapa Anda kembali dalam program Kabar Nusantara bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, saya membawa kabar baik nih bagi pemirsa, yaitu DPR RI tahun ini atau tahun 2024 ini kembali membuka program Parlemen Remaja. Di mana program parlemen remaja ini sudah dilakukan bertahun-tahun, dan pada esensinya ini parlemen remaja memberikan pendidikan politik dan juga keparlemenan bagi para remaja. Siapa sih ini para remaja? Yaitu pelajar tingkat sekolah menengah atas ataupun SMA ataupun yang sederajat, di mana dari masing-masing daerah ini dikumpulin menjadi satu mewakili daerahnya masing-masing seperti halnya anggota DPR RI. Dan kebetulan pada tema Parlemen Remaja tahun 2024 ini mengangkat tema terkait dengan generasi cerdas, pendidikan berkualitas mewujudkan Indonesia emas. Lalu bagaimana nih membahasnya atau mewujudkan pendidikan yang berkualitas menuju Indonesia emas? Sudah bersama saya anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS, Ibu Ledia Hanifah untuk daerah pemilihan Jawa Barat 1. Ibu sehat, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat tuh penting sekarang. Iya betul. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Walaupun saya tahu Ibu lagi sibuk-sibuknya ini, tapi sudah menyempatkan waktu untuk datang di studio TVR Parlemen. Dan juga ada alumni Parja nih pemirsa tahun 2023, Mas Brian Aktur Alexander. Betul ya? Betul. Sehat, Mas? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Dari SMA mana, Mas? Dari SMA 83 Jakarta di Jakarta Utara. Jadi sangat berjuang nih untuk bertemu Ibu Ledia. Alhamdulillah. Langsung dari Terima legislator kasih ya. dan sebagainya. Nah pemirsa, kami akan ngobrol sedikit terkait dengan penyelenggaraan Parlemen Remaja di tahun 2024. Langsung kita hadirkan juga alumni dari 2023-nya nih, Ibu. Tapi sebelum itu, Ibu melihat pendidikan di Indonesia ini sudah seperti apa, Bu, saat ini Ibu melihatnya? Saat ini sih sebenarnya kalau kita lihat dari laporan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ya, kita rata-rata lama bersekolah kan masih 8,6 tahun. Oke. Artinya belum selesai sampai SMP. Padahal kita berharap setidaknya kita 12 tahun bisa selesai. Karena apa? Karena ketika kemudian kita bicara 12 tahun, kan setidaknya paradigma berpikir itu sudah berubah. Dan kita akan berhadapan dengan dunia global yang luar biasa tantangannya. Jadi memang harus dipersiapkan dengan lebih matang. Saat ini kita baru berusaha untuk bisa mencapai target itu 12 tahun 12 tahun ini. Nah, ada PR lainnya, 12 tahun itu berkualitas enggak? Nah, itu yang didorong 12 tahun yang berkualitas. Jadi memang kita masih punya banyak PR, tapi mudah-mudahan 2045 PR itu sudah terselesaikan. Pas Indonesia emas momentumnya, Bu ya. Maunya sih sebelumnya ya, kan banyak PR-nya. Maunya sih betul. sebelumnya supaya apa? Supaya kita tidak mengalami musibah demografi. Kita sudah hampir melewati masa bonus demografi, tapi ketika kemudian bonus demografinya kelewat masanya, terlambat kita mengantisipasinya, akan jadi musibah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan cuma hanya banyak penduduknya tapi juga kurang produktif, apalagi untuk mewujudkan produktif itu juga perlu pendidikan yang berkualitas. Kalau Mas Brian sendiri melihat dari pendidikan Indonesia saat ini, Mas Brian ini kan saat ini baru saja atau masih mengenyam pendidikan tentunya. Nah, kira-kira melihat pendidikan saat ini gimana? Kalau dari aku pribadi, bahwa mungkin kayak tahun ini aja tema Parja itu tentang pendidikan. Banyak teman-teman tuh yang kurang aware, masih ada yang banyak yang nanya, Kak, masalah pendidikan tuh apa sih? Padahal nyatanya kalau kita melihat di pendidikan Indonesia yang seperti sudah dijelaskan oleh Ibu, ada banyak sekali permasalahan, contohnya aja kalau di remaja bullying itu masih ada terjadi di sekolah ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang masalah pendidikan itu banyak banget topiknya. Dan mungkin sebagai seorang remaja, sebagai seorang Gen Z, pemuda, kita tuh juga punya peran. At least ketika mungkin di sekolah, di instansi pendidikan, kita bisa melihat apakah sebenarnya ada pendidikan yang kurang nih sebenarnya. Bisa nggak kita berperan? Kayaknya pemuda-pemuda kayak ini perlu diperbanyak di pemirsa di Indonesia untuk menyambut Indonesia emas ya, Bu ya. Nah, tapi tadi Masnya ini kan Mas Brian ini sebagai alumni Parja tahun 2023. Nah, kira-kira waktu itu motivasi mendaftar Parlemen Remaja tuh apa sih? Di saat lainnya mungkin sedang sibuk ngopi, nongkrong. Ini ada inisiatif loh daftar Parlemen Remaja ini. Ini sangat luar biasa. Kira-kira apa motivasinya? Baik, kalau dari saya pribadi, Parlemen Remaja itu merupakan sebuah hal yang merubah hidup saya. Karena Parja ini kan program nasional. Parlemen Remaja ini program nasional diikuti dari pemuda remaja SMA sederajat dari Sabang sampai Merauke. Dan dibiayai, difasilitasi. Jadi kebetulan saya tahu Parja itu dari tahun 2022 karena memang ada alumni dari organisasi saya merupakan anggota Parja juga di tahun 2022. Lalu oleh karena itu saya sharing sama beliau dan beliau memang menyarankan coba untuk ikut Parja karena di situ bakal bisa mengunlock atau membuka banyak peluang
banyak networking yang sehingga itu akhirnya juga bahkan menurut saya pribadi ya, ada banyak kesempatan yang saya dapatkan sekarang itu juga karena berkat Parj itu sendiri. Karena memang ketika mendengar pengalaman beliau bilang bahwa beliau akhirnya bisa punya teman dari Sabang sampai Merauke yang mungkin kalau dulu saya pribadi ketika sebelum Parj itu mungkin cuma kenal teman-teman dari DKI Jakarta, teman-teman Jabodetabek. Tapi ketika di Parj itu harus berkumpul, harus juga bisa dibilang bersosialisasi dan bernetworking sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang sampai sekarang pun ada beberapa teman-teman yang dari Parj saya itu akhirnya satu project, mungkin kolaborasi yang itu akhirnya bisa menjadi sesuatu yang impact buat lebih besar lagi ke depan. Baik Mas Brian, Bu, kalau misalkan melihat dari kegiatan seperti Parlemen Remaja ini, seperti yang kita tahu kan banyak mindset terkait dengan Gen Z, kemudian juga anak-anak muda mungkin kurang tertarik terhadap politik atau lebih pada apatis kepada politik, dunia politik. Tapi Mas Brian ini sudah mencontohkan bahwa ternyata generasi kita ada loh yang tertarik mau mendaftar Parlemen Remaja. Kira-kira menurut Ibu, Parlemen Remaja ini apakah bisa meningkatkan atau cukup efektif untuk meningkatkan pendidikan politik dan juga keparlemenan kepada generasi muda? Iya sebenarnya karena gini, karena kita memahaminya politik itu udah gitu aja pemilu titik gitu. Padahal hanya itu aja politik kan? itu bukan itu, politik itu bukan cuma itu ya, tapi politik itu adalah bagaimana kita mengelola negara. Dan mengelola negara itu kan berarti kita yang kebagian dikelola kan. Betul. Terus sebagai warga negara boleh dong kita bilang, saya nggak mau dikelola kayak gitu, saya maunya lebih baik lagi misalnya. Berarti harus ada partisipasi. Nah partisipasi inilah yang menjadi bagian yang sangat penting. Nah tapi kan selama ini karena kita selalu diberitahu bahwa politik itu yang A, B, C, D, E, yang secara umum lebih kepada negatif, orang jadi a priori. Tapi kita mendorong dengan program Parlemen Remaja ini, ayo kita mulai dari yang remaja, biar tahu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi ini bukan sekedar jalan-jalan, tapi ini sebenarnya merubah mindset tanpa disadari karena kita berinteraksi. Nah perubahan mindset yang dari interaksi itu dan kemudian jadi lihat, tambah pengetahuan sebenarnya bisa mendorong kita untuk nanti berpikir, aduh nanti aku kalau mau kuliah, mau ngambil apa ya, kalaupun mau ngambil yang nggak jurusan politik, itu tetap kita tahu bahwa misalnya saya mau ngambil kedokteran, karena kita harus memperbaiki kondisi sistem kesehatan di Indonesia misalnya. Saya mau ngambil jurusan teknik metalurgi karena saya ingin memperbaiki juga nanti bagaimana perkembangan riset di Indonesia. Jadi dunia politik itu bisa di segala sektor Bu ya? Bisa sebenarnya di segala sektor, karena semua kan memerlukan penataan. Nah politik itu kan menata, nah jadi ini adalah bagian yang memang harus kita sampaikan juga ke masyarakat. Nah, salah satu hal yang sekarang di periode ini 2019 sampai 2024 ini DPR punya tim Open Parlemen. Nah, tim Open Parlemen itu mendorong supaya parlemen di Indonesia DPR RI ini lebih terbuka, lebih mudah diakses, jadi orang bisa tahu haknya sebagai warga negara itu sedang diperjuangkannya seperti apa. Baik, Mas Brian, ini Bu saya juga kepo Bu terkait dengan DPR RI atau persepsi masyarakat sebelum mengenal DPR RI. Kira-kira dulu bayangan Mas Brian DPR RI itu seperti apa? Sebelum mengikuti Parlemen Remaja ya tentunya. Waduh, pertanyaannya kalau dari kacamata saya Ibu, mungkin dulu melihat bahwa menjadi seorang DPR itu mudah mungkin ya. Karena mungkin paling cuman rapat dan sebagainya, mungkin itu kan stigma. Cuman ketika sampai dan menjadi anggota Parlemen Remaja kurang lebih itu kemarin tahun saya itu kurang lebih 1 minggu. Jadi memang sangat-sangat padat, penuh sekali jadwalnya dan juga isinya belajar semua. Dan karena di situ tuh nggak cuman terkait belajar, cuman praktik juga. Karena memang di Parja itu, di Parlemen Remaja ada kita simulasi rapat, berbagai rapat, dari rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat sidang paripurna juga. Jadi ternyata sesulit itu loh untuk kita itu bisa merundingkan. Dan kalau di zaman saya itu ada beberapa DIM, daftar inventaris masalah yang dibahas, dan ternyata sulit untuk menyatukan pemikiran, apalagi itu kan aspirasi. Kalau dari saya pribadi sebagai seorang ketua fraksi itu untuk menyatukan pendapat dari semua anggota fraksi, aspirasi yang ada menjadi satu keputusan ataupun satu suara yang sama, itu sekarang sangat sulit. Mungkin kalau saya bisa bilang kalau di Parja itu menjadi anggota Parlemen Remaja, itu capainya di otak. Karena kita perlu untuk gimana caranya nih supaya teman-teman itu juga sepakat. Dan tentu dalam hal itu juga menjadi kontrol diri bahwa kita tuh tidak boleh terus hanya memaksakan pendapat kita Bu ya supaya diterima. Tapi sedikit lagi Bu untuk terkait dengan hal ini, kira-kira kan persepsi masyarakat banyak yang tahu DPR nih isinya ini yang negatif-negatif yang banyak di media. Karena kan gorengan terkait dengan ada tagline DPR itu sangat luar biasa di media. Nah, Ibu melihatnya apa dengan adanya kegiatan Parlemen Remaja ini cukup bisa untuk meningkatkan citra DPR RI? Kan citra DPR juga baru saja meningkat, Bu. Jadi kalau dilihat gini, jangankan orang lain, ponakan saya aja pernah bilang gini,
Wah enak kerjanya cuma duduk doang katanya gitu. Berbicara. Duduk doang dapat gaji katanya Iya, gitu. Dia oke. karena dia belum tahu. Tapi kan semakin banyak anak-anak yang kemudian terlibat di dalam parlemen remaja, dia akan Ya. menceritakan pada teman-teman, ih ternyata gitu kan nggak gampang aja jadi anggota dewan kan cuma sampai itu. Kadang-kadang kami rapat sampai dini hari. Ya. Nah, ketika rapat dini hari bukan cuma otak tapi stamina Ya, juga harus fisik sehat. tentu harus Jadi fisik dijaga. dan otak. Ya tentu kita juga harus mentalnya harus Ya. siap karena kenapa kan kita melobikan banyak hal yang Ya. harus didiskusikan. Jadi parlemen remaja sebenarnya satu kesempatan positif buat Ya. anak-anak Indonesia untuk bisa tahu. Ya. Karena kan kalau cuma kunjungan ke DPR cuma sekilas melihat. Tapi Ya. kalau parlemen remaja dia akan ikut terlibat lebih dalam lagi. Dia jadi tahu oh iya ternyata anggota dewan tuh kerjaannya nggak gampang Nggak ya segampang gitu. itu, nggak hanya nggak duduk. segampang itu Wah, Roberto. jadi lagu, gitu. Bu. Jadi itu bagian yang Ya, oke. harus dipahami dan sebenarnya jadi lebih tahu dan itu lebih memperkaya batin mereka. Gitu. Baik, jadi bisa merubah mindset. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Kembali pemirsa di program Kabar Nusantara dan masih dengan Ibu Ledia dan juga Mas Brian nih. Bu, langsung saja Bu terkait dengan 2024 ini Parlemen Remaja kan mengangkat tema generasi cerdas, pendidikan berkualitas, mewujudkan Indonesia emas. Sedangkan pendidikan saat ini seperti yang tadi Mas Brian bilang ini masih banyak permasalahan yang masih perlu dibenahi. Tadi ada juga terkait dengan bullying, kemudian juga baru-baru ini ada kenaikan UKT ya kan, terus juga yang baru ini juga lagi PPDB. Nah, kira-kira Bu, bagaimana sih Ibu sebagai legislator ini ada saran atau masukan nggak bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas? Jadi kan kalau kita bicara soal isu PPDB, UKT, itu pasti muter ya karena memang siklus pendidikan kan selalu begitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah gimana anak-anak kita punya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Berarti kan kita harus mikirin kalau mau PPDB kenapa sih jadi rusuh gitu kan? Karena orang ngejar ke sekolah itu. Kenapa sekolah itu? Karena ternyata katanya gurunya bagus, Sarananya. terus sarananya lengkap. Makanya jadi rebutan pada situ. Berarti, nah dalam diskusi kami dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, nggak boleh cuma mikirin itu saja. Karena kalau kita bicara keadilan, ada banyak daerah di Indonesia yang katakanlah SMA-nya nggak ada, gitu. Nggak ada satu kecamatan nggak ada SMA-nya. Berarti kan kita harus ngejar pembangunan SMK, SMA, SMK. Nah, ketika bicara pembangunan SMA, SMK harus melibatkan pemerintah daerah. Terus kita juga harus lihat bahwa guru-guru yang katanya bagus itu kan udah kelihatan evaluasi sebar dong ke banyak sekolah supaya mereka bisa peningkatan kualitasnya. Kalau kata orang Sunda wayah. Nah, jadi si Bapak Ibu guru teh udah enak kan ngajar di situ terus dipindahin ke sekolah lain. Kan masih di kota yang sama lah ya. Jauh-jauh dikit lah nggak apa-apa pengabdian. Tapi dengan kualitas yang baik insya Allah akan mendorong yang lain. Jadi sambil ngajarin yang guru-guru baru misalnya. Nah, jadi kan makin berkembang. Terus sarana juga harus dilengkapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu baru sisi itu. Terus kemudian menjaga kualitas, evaluasi gitu ya. Nah, terus pendidikan kita ini kalau udah mulai SMA, berarti kan dia sudah mulai menjelang dewasa. Remaja nih, ini harus dilibatkan. Karena kalau kita bicara soal pendidikan orang dewasa, itu bisa berhasil jika peserta didiknya aktif. Nah, sekarang begini juga sama. Tadi kan dikhawatirkan misalnya kayak bullying. Bullying itu sebenarnya apa sih? Kan sebenarnya ketika kemudian melakukan kekerasan merasa dia lebih superior ya dari yang lain. Jadi kita perlu membangun satu ekosistem di sekolah itu yang nyaman buat semua. Anak-anak didengerin sama guru didengerin sama anak-anak, didiskusikan, ngobrol. Kalau punya masalah ceritakan ke guru bimbingan konseling atau ke wali kelas supaya bisa diselesaikan. Jadi mari kita mulai sama-sama mendewasakan diri buat anak-anak nih lebih terbuka, lebih ngobrol, lebih melihat bahwa setiap manusia di hadapan Yang Maha Kuasa itu sama. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pinter. Nah, kadang kan hal-hal yang kayak tadi antara yang mungkin kelas menengah dan kelas yang menengah ke bawah itu kan kadang yang kaya kan ibu bapaknya. Itu bukan anaknya mah sama miskinnya. Maksudnya anaknya kan nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa itu orang tuanya, mestinya mikirnya gitu dong. Ya Mas Brian, melanjutkan dari tadi yang statement Ibu nih, kira-kira
metode belajar seperti apa sih yang membuat kamu nyaman, dan sekolah-sekolah seperti apa sih yang waktu itu misalkan kamu dari SMP kemudian mendaftar ke SMA nih. Sekolah apa sih yang kamu ingin tuh? Kalau dari satu kata saya punya keyword namanya inklusif. Apa Bahwa tuh? sebenarnya inklusivitas, bahwa semua orang itu berhak buat belajar, semua orang merasa nyaman, tidak diskriminasi dan juga mendapatkan akses yang sama. Oke. Bahwa benar bahwa kalau saya pribadi masih ada stigma dalam tanda kutip, masih banyak orang-orang yang mungkin oke, ada sekolah yang bagus, sekolah yang kurang bagus, Nah, ya. padahal secara status sama-sama sekolah negeri. Padahal nyatanya sebenarnya status itu perlu kita ubah, karena dari sudut pandang saya pribadi ya, dari pengalaman saya yang masuk ke dalam sekolah dalam tanda kutip dicap tidak favorit, itu akhirnya teman-teman saya tuh merasa ngapain belajar, toh juga saya kalah dengan teman-teman di sekolah favorit. Jadi Oh, sebenarnya ada stigma itu ya? ada, kalau Oke. misalnya di kalangan anak SMA pelajar tuh ada seperti itu. Jadi memang ketika berbicara pendidikan ya, mungkin kalau dari pendapat ibu kan hal yang besar yang skalanya mungkin luas ya. Oke. Kalau dari secara yang saya alami sebagai seorang pelajar baru lulus adalah masih banyak teman-teman tuh yang akhirnya terdemotivasi untuk belajar karena mereka merasa bahwa saya udah gak punya kesempatan sama seperti yang lain. Jadi sesimpel seperti itu tuh bisa mempengaruhi orang ingin belajar atau enggak. Dan ternyata akhirnya apa sih sebenarnya bisa dilakukan? Mungkin kalau dari masa bertanya kira-kira mungkin memotivasi saya akhirnya bagaimana caranya. Karena ternyata saya mempelajari bahwa pendidikan itu bukan cuman sekedar kita ke sekolah, belajar lalu pulang, ulang dan selesai. Tapi ternyata pendidikan adalah benar bahwa terkait bagaimana membangun pola pikir, bagaimana akhirnya kita menjadi seorang masyarakat ya yang bisa terjun ke masyarakat secara langsung dewasa, itu juga akhirnya buah dari pendidikan itu sendiri. Oke. Tapi bertemu teman-teman. Pendidikan bisa didapat di mana aja ya. Nah, Ibu Ledia, kalau ini kan dari pemerintahan yang saat ini juga sudah menerapkan adanya Merdeka Belajar. Apakah sudah cukup efektif berjalan hingga saat ini, Bu? Terkait dengan Merdeka Belajar, ini kan ada perubahan paradigma ya, dari kurikulum 2013 ke Merdeka Belajar. Dan itu masih tidak semua bisa merata. Tentu kita tahu bahwa kurikulum 2013 saja tidak semua guru bisa memahami bagaimana mengimplementasi. Apalagi ketika kemudian ada paradigma. Ada sejumlah guru yang bisa dengan cepat kemudian berubah sehingga apa yang ditargetkan dari Merdeka Belajar ini bisa dilakukan. Sebenarnya Merdeka Belajar itu lebih men-challenge siswa dan guru untuk lebih mau belajar dari lingkungan sekitar kita. Karena belajar itu nggak cuma dari buku kayak Brian bilang tadi. Yang salah persepsinya adalah Merdeka Belajar, merdeka aja deh mau belajar apa enggak gitu kan, repot ya kalau kayak gitu. Justru sebenarnya kita bisa dapatkan. Ada, pergi aja ke pasar tradisional, tanya mbok sayurnya, bagaimana caranya beliau menghitung supaya nggak rugi dengan kondisi sekarang. Itu kan udah belajar matematika, belajar ekonomi, bagaimana pencatatannya, akuntansinya. Banyak sebenarnya sumber-sumber belajar kita, tinggal kita mau nggak ngambil di situ. Berarti tergantung minatnya, Bu ya. Kalau karena misalnya waktu zaman saya sekolah pun itu masih bukan dalam tanda kutip dijejelin semua pelajaran yang belum tentu di masa depan itu bakal kepake. Tapi tadi ternyata yang Mas Brian bilang juga sebenarnya pendidikan itu banyak hal buah pendidikan kayak tadi kedewasaan dan sebagainya. Iya, betul. Karena kita pertama kita tidak diajarkan belajar bagaimana cara belajar. Bagaimana cara belajar. Cara belajar. Jadi setiap orang kan punya cara yang berbeda. Tetapi bagaimana sesungguhnya kita bisa mencapai target dengan pembelajaran yang bisa didapat dari banyak itu. Nah, bagaimana ketika kemudian dia paham bagaimana cara dia belajar, bagaimana merumuskan pemikiran, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana kemudian dia membuat ringkasan. Itu kan bukan cuma sekedar ngumpulin tulisin aja yang pendek nggak gitu kan. Tapi ada apa sih sebenarnya materinya. Dan kita belajar dari orang-orang di sekitar kita, banyak sekali sesungguhnya di antara mereka punya banyak pengetahuan. Dan bisa jadi orang-orang yang kan, ini remaja, saya kan pernah remaja gitu ya. Saya juga pernah, Bu. Pernah kan? Jadi yang pernah remaja ceritanya pasti pertanyaannya akan beda dengan yang remaja. Karena mereka punya dunia yang berbeda, informasi yang masuk ke mereka. Bisa jadi dari gamenya, bisa jadi dari informasi-informasi dari internet. Nah itu mereka kan pasti penasaran. Jadi intinya Merdeka Belajar itu harusnya membuat satu suasana anak-anak mencintai ilmu, mencintai belajar, dan dia tahu, dia sudah belajar bagaimana caranya belajar. Sehingga lebih cepat menyerap ilmu yang diajarkan. Betul. Nah, Mas Brian, apakah metode belajar yang Mas Brian kan mengalami metode Merdeka Belajar juga kan? Kalau saya pribadi kurtilas karena saya baru lulus tahun ini. Jadi sudah. Tapi setidaknya metode belajar yang kemarin dinyam di pendidikan, mau SMP, SMA, itu sudah sesuai belum dengan yang diinginkan? Kalau ditanya apakah fit atau bisa dibilang nyambung dengan diri saya secara seluruhnya, mungkin tetap
ada sebagian yang mungkin saya kurang pas, kurang merasa nggak cocok gitu. Karena memang terlalu banyak PR kali. mungkin salah satunya itu, cuman tergantung kepada gurunya pribadi ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang kurikulum, mungkin kalau saya highlight adalah bukan cuman kurikulumnya, tapi praktiknya bagaimana sih di sekolahnya. Apakah guru tersebut paham kira-kira keynote-nya apa sih dari kurikulumnya, dari mata pelajarannya, dari materinya. Sehingga sebenarnya yang perlu mungkin kalau dari saya pribadi, bukan saya nggak cocok dengan kurikulumnya mungkin ya, tapi dengan bagaimana cara diajarkan oleh gurunya, Delivernya mendeliver materinya. Karena kembali lagi kan semua siswa punya cara belajar masing-masing, seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa mungkin ada orang yang lebih suka mendengarkan, ada orang yang lebih suka membaca, mungkin lebih suka berdiskusi, kinestetik dan sebagainya. Dan setiap orang tuh nggak bisa dipaksakan untuk oke, yang mendengarkan coba ya untuk belajar itu membaca, mungkin akan kurang maksimal. Oke, Bu Ledia, Merdeka Belajar berarti memang sebenarnya tergantung dari diri masing-masing, kembali lagi ya Bu ya. Bu, kalau misalkan ini kemarin juga ramai terkait dengan kenaikan UKT. Itu juga cukup menyita perhatian publik. Kalau misalkan ini pertanyaan masyarakat Bu, sebenarnya Bu, Indonesia ini mampu nggak sih Bu untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan kepada mahasiswa itu hingga perguruan tinggi? Sebenarnya menggratiskan itu mampu nggak Indonesia? Kalau menggratiskan sih enggak, tapi Menggratiskan enggak ya? setidaknya kita bisa ada subsidi ya yang bisa diberikan, dan memang manajemen pembiayaan pendidikannya itu yang harus kita perbaiki. Maka Komisi 10 juga sedang punya panitia kerja tentang pembiayaan pendidikan. Jadi bukan cuma karena UKT saja, tapi kan secara keseluruhan seperti apa. Jadi banyak hal yang masih harus kita bicarakan, mana tata kelolanya supaya lebih baik dan sehingga nanti tidak jadi beban. Nah, jadi bagaimana menata kampus-kampus yang selama ini ada di bawah Kementerian Pendidikan, yang di bawah kementerian lembaga lain gitu. Nah, itu supaya diselaraskan. Memang kan di dalam Undang-Undang Pendidikan Tingginya UKT ditetapkan sesuai dengan kemampuan orang tua. Tapi kan kemampuan orang tua range-nya besar gitu kan. Nah, jadi mana yang layak untuk mendapatkan bantuan, bantuan full atau bantuan sebagian, itu juga harusnya jadi bab yang harus kita diskusikan sama-sama. Ini loh ada hal-hal yang penting gitu. Baik, Bu Ledia, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan mewujudkan pendidikan berkualitas, itu kan juga perlu disokong dengan adanya anggaran. Tapi saya menemukan data anggaran dari pendidikan ini yang cukup menurut saya menggelitik, Bu. Dari anggaran fungsi pendidikan tahun 2024 itu 665 triliun. Untuk membantu pendidikan kepada kemahasiswaan itu nilainya 39 triliun. Dan juga tapi yang masuk untuk terkait pembiayaan perguruan tinggi itu hanya kebagian 7 triliun. 32 triliunnya di sekolah kedinasan. Makanya UKT ini menurut data hasil kajian KPK ini ya Bu ya, UKT ini mahal. Ibu melihat dari kebijakan anggaran ini seperti apa Bu? Jadi kalau kita cuma bicara UKT ya, kita nggak bicara yang lain nih. Karena ketika kita bicara UKT memang hanya 7 triliun yang diarahkan untuk ke perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terlepas itu ada gaji dan segala macam ya. Nah, ini yang harus kita luruskan karena dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa sekolah kedinasan tidak boleh mengambil dari anggaran fungsi pendidikan, dia harus ambil di bawah anggaran kementerian yang bersangkutan. Jadi ini yang memang harus dirapikan. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan penataan-penataan. Sekolah non kedinasan pun harus kita diskusikan yang di bawah kementerian lembaga lain ya. Di mana letak bedanya dengan perguruan tinggi yang umum? Katakanlah gitu ya. Kalau misalnya ada politeknik kesehatan yang di bawah keperawatan di bawah Kementerian Kesehatan. Apa bedanya dengan fakultas keperawatan di UI misalnya? Apa bedanya gitu. Nah, yang begitu-begitunya itu tuh harus duduk benar, mana yang menjadi kewenangan yang harusnya diserahkan saja kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, mana yang sebetulnya memang diperlukan. Kalau kita berpikir sebaiknya kalau memang kedinasan lah, udah dipakai kedinasan dan pastikan bahwa mereka kemudian diangkat jadi pegawai di situ dan jangan menggunakan anggaran fungsi pendidikan. Dan mereka juga ada beberapa kedinasan yang masih membuka rekrutmen untuk umum, Bu. Nah, itu harusnya enggak, karena itu udah jadi PNBP kan. Kalau udah jadi PNBP berarti dia sebenarnya udah punya uang sendiri. Ngapain juga ngambil dari fungsi pendidikan. Sementara yang lain memerlukan biayanya luar biasa gitu. Jadi itu PR besar kita memang harus diselesaikan. Baik Ibu Ledia dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami masih akan membahasnya terkait dengan bagaimana mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama dengan Ibu Ledia. Bu, langsung saja terkait dengan pembahasan Parlemen Remaja di tahun 2024 ini ada terkait dengan simulasi membahas RUU Sisdiknas. Nah, kira-kira hingga saat ini RUU Sisdiknas belum disahkan di DPR RI. Kira-kira apa kendalanya, bisa diceritakan, Bu? Kita bukan belum disahkan, emang belum bahas. Belum Jadi dibahas. kan memang tidak dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahunan. Kalaupun dimasukkan sekarang nggak akan selesai pembahasannya. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan, ini pesannya teman-teman di Komisi 10 tuh gini, nggak bisa kalau kita bikin kue, kurang telur, kurang terigu, bantet. Tapi masih bisa dimakan. Tapi kalau pendidikan kurang benar, nggak dilihat, rusaknya satu generasi. Jadi memang kalau kita mau bahas undang-undang Sisdiknas itu betul-betul harus dikaji dengan lebih dalam, mana evaluasi, dan yang paling penting adalah evaluasi sekian tahun ini, bagaimana implementasi undang-undang pendidikan, apa persoalannya. Nggak bisa cuma pakai feeling-feeling aja, nih kayaknya nggak cocok deh, campurin gini aja deh, kalau di luar negeri begini, nggak bisa. Harus berbasis dengan muatan lokal kita dan bagaimana kemudian pengembangan ke depan. Yang paling penting adalah kita harus punya mindset ke depan itu SDM Indonesia akan seperti apa. Kan cuma bilang SDM unggul, generasi emas. What kind of emas gitu kan? Apa sih sebenarnya mau yang kayak gitu? Mas tuh banyak loh. Ada Mas Jawa, ada Mas gitu. Alfat, Bu. Ada Mas Alfat, ada Mas Brian gitu kan ada. Itu kan macam-macam, makanya perlu dirapikan. Jadi generasi emas yang kita mau harus didefinisikan. Dari situlah kemudian kita tarik mundur. Kita berarti harus ada sistem pendidikan yang tepat, yang cocok. Nah, berarti kan kita harus mengkajinya jadi sangat dalam apa sebenarnya yang kita harapkan. Oke, jadi progresnya itu baru hanya dorongan, Bu, ya? Jadi kita nggak bisa cuma sekadar yang kuantitatif. Kualitatifnya dan pemerataan. Pemerataan itu supaya apa? Supaya semua masyarakat Indonesia bisa mengakses pendidikan. Kita nggak boleh bicara pendidikan cuma Jakarta. Kita nggak boleh bicara pendidikan cuma Jabotabek. Kita harus bicara pendidikan teman-teman kita yang di Maluku Utara, di Natuna, yang ada di Papua, yang mereka mau ke sekolah juga jalannya jauh. Ada banyak hal di kita yang masih belum terselesaikan, maka harus betul-betul dievaluasi. Nah, kalau udah dievaluasi, kita akan lihat di mana akan memperbaikinya. Jadi nggak apa-apa sih sebetulnya kalau agendanya adalah bagaimana kalau usulan. Ini kan sebenarnya usulan para remaja, undang-undang Sisdiknas itu mestinya kayak apa sih gitu kan. Maunya pendidikannya kayak gini, kayak gitu kan. Ya silakan, nggak apa-apa, bagus. Justru nanti itu bisa menjadi catatan yang bisa kita bawa, oke, dalam sudut pandang para remaja, pendidikan yang dimaui yang kayak gini gitu. Baik, kalau Mas Brian sendiri melihat tadi Ibu juga sudah menyampaikan Indonesia emas yang seperti apa. Nah, untuk mewujudkan Indonesia emas yang tersebut kan juga perlu pendidikan yang berkualitas. Betul. Nah, kira-kira kenapa perlu pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia emas, Mas Brian? Oke, jadi mungkin teman-teman juga masih banyak miskonsepsi Indonesia emas tuh, berarti cuma 100 tahun Indonesia merdeka. Mungkin itu part of it, sebagian itu, cuman kalau dari saya pribadi adalah, menurut saya dari sudut pandang pribadi saya ya, bahwa Indonesia emas itu adalah bagaimana kita sebagai sebagai sebuah negara ya, itu bisa mandiri, kita punya SDM yang unggul, kita juga bisa nggak cuman secara domestik doang, tapi secara internasional kita juga unggul gitu. Jadi memang sangat-sangat rumit ya sebenarnya kalau kita ngomongin pendidikan tuh, pendidikan berkualitas. Benar kalau kata ibunya, pendidikan berkualitas itu mungkin pendidikannya seperti apa, berkualitas dalam tanda kutip apa. Dan cukup mungkin saya sangat setuju bahwa ketika bicara pendidikan nggak bisa cepat, nggak bisa kita cuma ngambil dari satu sudut pandang aja, tapi dari semua point of view, dari semua, mungkin kita ada kacamata dari wilayah A, wilayah B, wilayah C, wilayah D. Jadi sehingga ketika kita ngomongin membuat pendidikan yang berkualitas, itu juga benar-benar berkualitas buat semua orang dan inklusif juga. Baik, kalau misalkan tadi saya melihat dari statement dari Mas Brian dan juga Ibu Ledia, itu sebenarnya juga lebih condong kepada terkait dengan pemerataan. Pemerataan kualitas tersebut, baik dari prasarana maupun dari SDM-nya sendiri, Bu. Nah, ini kira-kira untuk mendorong pemerataan ke depan ini, pemerintahan yang baru ini sebaiknya seperti apa, Bu, untuk membuat pendidikan yang berkualitas menjadi merata gitu, Bu? Jadi kalau kita bicara soal pendidikan, nggak bisa cuma diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Karena ketika kemudian kita mau bicara, mau akses pakai Merdeka Belajar, kan Merdeka Belajar kan ada lebih banyak hal yang harus diakses via internet. Mau diakses via internet, listriknya nggak ada, internet nggak ada. Jangankan internet nggak ada, listrik aja nggak ada, biar pet gitu kan, ngerusak alat gitu. Nah, itu juga harus difikirkan. Berarti
tidak bisa cuma diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan, harus diselesaikan oleh dan juga oleh pemerintah daerah karena kewenangan TK, SD, SMP ada di pemerintah kota kabupaten, SMA, SMK, SLB ada di provinsi. Berarti kan kalau kita mau ini deh ngejar 12 tahun aja itu berarti yang harus terlibat semua pemerintahan kota kabupaten ini mau pilkada nih sebentar lagi. Pemerintah kota kabupaten dan juga pemerintah provinsi harus memikirkan mana yang paling ideal untuk anak-anak di daerahnya gitu. Nah, itu harus dipikirin. Baru kita bicara ke yang lainnya. Meskipun ini ada catatan nih, katanya kan daerah 20%, kami anggarannya sudah APBD 20%. Ternyata pas dicek gini, yang namanya 20% tuh anggaran jalan menuju sekolah. Ya jalan menuju sekolah mah bukan fungsi pendidikan. Tapi infrastruktur. Itu harusnya di infrastruktur, jangan dititip-titipin gitu. Nah, jadi akhirnya kalau dititip-titipin kayak gitu repot ya. Makanya ketika misalnya suka ada gambar tuh kan tiba-tiba viral anak SD nyebrang kali pakai ban gitu kan. Bahkan pakai tali, Bu. Pakai tali gitu. Ya, itu sebenarnya adalah infrastruktur yang harus dibenahi oleh pemerintah daerahnya. Bukan fungsi pendidikan. Kan orang langsung bilang gini, anggaran pendidikan 20%. Itu mau bukan dari anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mah adalah bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu harus ditunjang oleh yang lain. Baik, Mas Brian, ini mumpung ada Ibu sebagai legislator, kira-kira punya harapan nggak? Karena mewujudkan pendidikan berkualitas itu nggak cuma pemerintah, tadi yang Ibu bilang. DPR RI pun bisa turut serta untuk mewujudkan pendidikan berkualitas melalui 3 fungsinya, Bu ya. Pengawasan, anggaran, kemudian juga legislasi, membuat undang-undang. Kira-kira ada harapan tersendiri nggak? Sebagai yang sudah lulus SMA dan juga ke jenjang pendidikan selanjutnya kepada Ibu Ledia untuk ke depannya seperti apa? Kalau dari saya pribadi ya Ibu, mungkin harapan saya adalah kembali lagi bahwa saya memegang teguh bahwa inklusivitas sangat penting. Benar kalau misalnya ternyata kalau mungkin di wilayah DKI Jakarta secara infrastruktur mungkin masih sudah sangat-sangat bagus lah. Cuman memang benar saya juga punya teman yang mungkin bukan dari DKI Jakarta, dari mungkin luar Pulau Jawa ya. Secara infrastruktur saja mungkin secara akses itu masih sangat-sangat kurang. Mungkin kalau mereka membandingkan dengan Brian kamu enak kalau sekolah di Jakarta, ada ini, ada itu, gampang fasilitas. lengkap, semuanya enak, kalau belajar nyaman. Internet pun gampang. Internet gampang. Kalau saya kalau mau belajar harus ke sekolah dulu karena di rumah nggak ada internet. Jadi memang mungkin harapan saya ini memang sangat-sangat sulit karena kita berbicara pendidikan, benar bahwa infrastruktur juga, SDM-nya juga, semua sektor itu juga harus ikut andil juga. Jadi memang harapan saya mungkin kalau saya bisa titip salam ke Ibu ya, dari juga teman-teman mungkin bisa ke depannya bisa kita membuat pendidikan yang lebih inklusif, teman-teman supaya bisa belajar juga dengan nyaman dan aman juga. Mereka tidak merasa didiskriminasi, mereka belajar bahwa semua itu mereka juga diterlibatkan juga, nggak cuman mungkin anak Jakarta aja yang dilibatkan, anak yang di luar Jawa nggak dilibatkan nih. Jadi mungkin kalau harapan saya supaya ke depannya bisa ada inklusivitas tersebut, biar teman-teman itu juga bisa ikut berkarya, berpartisipasi juga. Kalau saya juga memegang dari MYP, Meaningful Participation, atau semua remaja itu bisa berperan secara aktif dan bermakna. Wih, mantap. Ibu, kalau misalkan tadi statement Mas Brian sudah menyampaikan seperti itu, dan juga terkait dengan mewujudkan pendidikan berkualitas tentu butuh sinergi. DPR RI, pemerintah, itu kan juga perlu bersinergi dan juga kementerian lembaga. Kira-kira komitmen ke depan DPR RI untuk terus mengawal kinerja dari pemerintah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas kepada generasi anak muda ini, Bu. Ke depan seperti apa, Bu? Pendidikan itu amanah dari konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940 ini pasal 31 ayat 3. Harus ada satu sistem pendidikan yang mencerdaskan, mengokohkan keimanan dan ketakwaan dan membuat anak-anak itu bisa berkembang potensinya. Artinya itu adalah amanah konstitusi yang harus dijaga oleh siapapun juga yang menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten. Maka mari kita sama-sama pertama mengangkat dulu kekonsistenan kita dalam pendidikan, kemudian juga mengajak orang-orang di sekitar kita, bukan cuma anggota dewan, tapi juga pemerintah dan pemerintah daerah, juga masyarakat, dan juga akademisi, ada media juga tuh semua harus sama-sama bahu-membahu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Mari kita sama-sama jaga, mari kita sama-sama kawal. Mulai dari anak-anak yang ikut parlemen remaja. Nah, kalau misalkan dari sisi undang-undangnya atau regulasinya, Bu, revisi undang-undang Sisdiknas perlu di periode depan? Revisi undang-undang Sisdiknas perlu karena memang sudah berubah ya. Artinya sudah berubah yang tuntutan yang diperlukan, targetnya akan seperti apa. Tapi memang tadi harus melalui evaluasi yang mendalam, ada kajiannya,
baru kemudian kita akan bicarakan tentang regulasi. Kita nggak mau ada undang-undang yang baru sebentar udah di judicial review, baru sebentar udah diubah lagi gitu, enggak. Kita membahasnya dengan sungguh-sungguh, nggak pakai ini every day is new day, besok udah ganti lagi gitu, enggak. Kita maunya konsisten dan sungguh-sungguh serius karena ini masa depan Indonesia. Karena DPR RI mempertimbangkan tidak hanya pendidikan yang berkualitas tapi juga undang-undang yang berkualitas. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, kesempatannya untuk bergabung berdiskusi bersama kami. Mas Brian, terima kasih sudah hadir di studio TVR Parlemen untuk berdiskusi bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda anak Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, itu tadi terkait dengan diskusi Parlemen Remaja terkait dengan tema di tahun 2024 ini, membangun pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Tadi yang sudah disampaikan Ibu Ledia bahwa DPR RI ini juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah, kemudian juga dengan masyarakat. Ini untuk terus mewujudkan pendidikan yang berkualitas ke depannya. Semoga tayangan ini bermanfaat pemirsa. Tentu Anda dapat menyaksikan program-program dan kegiatan DPR RI lainnya hanya di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di media sosial kami maupun di tvrparlemen.dpr.go.id. Sekian dan sampai jumpa.